minggu ke-6, jadi minggu depan kita UTS ya. Nah, tidak ada satu rekaman khusus yang saya buat karena logical fallacies ini mungkin kalian beberapa sudah ada yang ketahui. Bahkan mungkin ketika di era-era 2014 kemarin ya, 2014 atau 2000 berapa, atau 2019 ya, atau 2000 berapa itu di Indonesia itu dengan gejolak politik yang diwarnai dengan adanya pemilu dan pilpres dan lain-lain, itu kalian bisa lihat sering kali mereka melakukan serangan-serangan untuk menggiring opini dan tentunya untuk mendapatkan dukungan gitu ya dari yang pada akhirnya bisa berbuat terhadap pilihan suara. Nah, kadang kita lihat ada yang mencoba menggiring suatu pemikiran, opini, membawa berita-berita negatif, serangan negatif, dan saya beberapa kali juga terus mendapat pesan-pesan yang di-forward kepada saya melalui berbagai platform chatting yang di situ ada menjelaskan kesalahan-kesalahan logika. Nah, persis itulah yang akan kita bahas pada topik hari ini dan juga nanti kalau minggu depan UTS, maka minggu depannya lagi. Jadi logical fallacies atau kekeliruan di dalam logika itu kita ada bahas untuk 2 pertemuan. Ya, nah kalian juga ada yang sudah pernah mendapatkan informasi seputar hal tersebut atau mungkin orang tua kalian. Nah, itu yang akan kita bahas sebagai pokok utama. Ya, jadi kita bisa langsung merujuk langsung pada textbooknya ya. Kalau saya lihat dari kandungan teorinya sih, kalau video yang saya sediakan itu paling hanya merangkum juga isi buku dan topiknya saya lihat ini nggak terlalu sulit. Jadi saya ingin kita langsung bahas sekilas. Mungkin kalian tadi sudah baca. Kalau yang belum, mungkin kalian agak kesulitan nanti bisa mengikuti karena kita mau langsung lebih fokus pada latihan-latihan. Oke, nah sebelumnya mari kita absensi terlebih dahulu. Saya share screen. Seperti biasa yang berhalangan absen diinfokan ke saya ya via chat. Apa jadinya logical fallacies masuk bahan UTS nggak, Pak? Masuk khusus bagian yang kita bahas hari ini. Oke, Pak. Ya. Tiga, 4, oke, sisa 4 orang aja. Oke, saya tutup barcode-nya ya. Siapa yang absensinya tunggu ini tampilannya gimana ya enak ini? Mana sih? Hana ada, Davin,
Cynthia Caroline, Joseph Axel. Joseph Axel, ada ya. Oke, saya ingatkan juga, belum lama ini saya ada posting di Google Classroom, tugas untuk ini critical thinking. Tapi tugasnya ini belum ada kaitan dengan kekeliruan logika. Tugasnya ini adalah merangkum apa yang kemarin sudah kita bahas di seputar topik bahasa. Tapi yang saya berikan sebagai tugas ini adalah suatu subbab yang kita tuh belum sempat singgung. Jadi saya minta kalian untuk mempelajari dan merangkum dalam bahasa kalian sendiri, dan kemudian di-publish. Publish-nya di internet sama di situs blogging ataupun media lainnya. Kemarin ada yang pakai Medium, ada yang pakai media-media lain, itu boleh ya gitu. Jadi supaya itu menjadi koleksi tulisan kalian ya. Oke, baik. Mari kita mulai. Saya nggak usah minimize barangkali. Oke, jadi logical fallacies ini kalau di buku itu di bagian bab 5 ya, chapter 5. Nah, logical fallacies selama kurang lebih 100 berapa halaman ini ya. Nah, saya infokan lagi, jadi logical fallacies yang part 1 ini termasuk di dalam nanti UTS kita. Adapun logical fallacies 2 ini nanti setelah UTS. Oke, sekarang kita akan membahas di logical fallacies bagian 1 ya. Ada beberapa hal yang akan kita lihat, nggak sulit kok ya. Jadi fallacies ini artinya ya bisa dibilang fall itu kan jatuh ya, istilahnya apa? Suatu logika yang salah, keliru gitu ya. Saya lebih memilih kata kekeliruan logika karena bukan berarti sama sekali nggak ada logikanya, tetapi arah berpikir logikanya itu tidak ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah logical fallacies. Oke? Nah, jadi logical fallacy, saya coba zoom sedikit, adalah argumen, suatu pembelaan begitu, argumen yang mengandung kekeliruan di dalam penalaran. Jadi bukan dia nggak melakukan penalaran, dilakukan penalaran, tetapi ada kekeliruan dinilai di dalam penalaran tersebut. Maka kita bilang itu sebagai logical fallacy. Gitu. Ya, ada beberapa jenis. Sebelum kita bahas beberapa jenisnya, kita lihat dulu konsep relevansi. Relevan. Kalau kalian sering dengar kata itu relevan, nggak relevan, secara sederhananya relevan itu kita bilang nyambung nggaknya, gitu ya. Seberapa nyambung? Kita ambil contoh beberapa dulu deh, belum terkait dengan logika. Contoh sederhana, misalnya nih, saya bilang, saya suka banget programming, ya. Sekali lagi, saya suka banget programming. Oleh karenanya, saya pengen belajar main gitar, gitu. Hah? Saya suka banget programming, terus makanya saya putus belajar main gitar. Hah? Kok nggak nyambung gitu ya? Nah, itu contoh sederhana dari relevan. Jadi, bermain gitar ini, belajar main gitar, nggak ada relevannya, nggak ada nyambungnya, nggak relevan dengan kebutuhan suka programming. Mungkin kalau dia bilang, saya suka banget programming, sehingga saya sekarang selain sudah menguasai menguasai dasar bahasa C Java, sekarang saya juga pengen belajar Golang dan Rust gitu. Nah, itu nyambung. Ya, nah itu relevansi, gampangnya seperti itu. Pasti kalian sudah tahu meskipun dalam mungkin pengalaman yang berbeda. Nah, kalau di sini dikatakan untuk menyatakan bahwa sebuah pernyataan itu relevan terhadap pernyataan lain, pernyataan di sini termasuk conclusion, termasuk argumen, ya, premis, itu semua pernyataan. Ya, nah, dikatakan relevan jika memang apa nih? Kalau dibilang it counts either for or against the other statement.
Jadi jika pernyataan itu memang terkait dengan mendukung ataupun tidak mendukung pernyataan lain tadi, gitu. Ya, nah, sebagai contoh, saya tadi bilang saya senang banget programming, oleh karena itu saya online di Udemy atau apa kita Coursera ya, Coursera bahasa Golang. Nah itu nyambung. Jadi pernyataan sehingga saya mengambil kursus itu mendukung terhadap pernyataan bahwa saya senang terhadap programming, umpamanya seperti itu. Saya senang terhadap programming sehingga sekarang saya mendalami suatu topik yaitu namanya clean code, gitu ya. Nah seperti itu. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan sebuah statement itu relevan atau enggak relevan. Ya, tidak relevan itu kalau dalam bahasa Inggris kita bilang irrelevant. Kalau kata serapan relevan di Indonesia itu kan memang relevan, ya tulisannya gini, relevan. Nah, tapi kalau padanan katanya apa ya? Relevan. Ada yang tahu? Yang kalau kita dalam bahasa sehari-hari, bahasa gaul mungkin bilangnya nyambung gitu kan. Kamu nggak nyambung, kamu nyambung. Nah, gitu. Relevan atau enggaknya gitu. Ada yang tahu? Nah, belum banyak yang tahu ya. Mari kita coba apa istilahnya mengetahui dari glosarium bahasa. Ada situs resminya itu. Bukan ini kayaknya. Jadi bedanya dengan KBBI, kalau KBBI itu kamus besar, definisi, kalau glosarium itu mencari suatu padanan. Oke? Kita relevan. Informasi terkait, tak relevan. Relevansi. Sebetulnya enggak ada. Adanya adalah hal yang terkait gitu. Itu enggak terkait, ya. Sebetulnya kita enggak punya nah ini kekurangan bahasa Indonesia. Jadi kalian sekarang paham ketika orang bilang istilah kita intermezzo dikit ya. Kalau orang bilang browser, padanan Indonesianya apa? Peramban ya, peramban gitu. Ya, jadi kita punya bahasa sendiri untuk mewakili istilah browser itu. Gitu. Kalau komputer kita punya. Kita komputer ya udah komputer gitu. Kalau bahasa Mandarin ada komputer. Setahu saya namanya tuh Tianao. Tianao. Yang kalau dipisahkan secara kata artinya otak listrik gitu. Ya, Tianao otak listrik gitu. Nah, mereka punya istilah itu. Nah, sekarang kalian ngerti bahwa kalau ada suatu hal baru, ilmu baru, dan kita nggak punya suatu kata itu sebenarnya kita tergolong ketertinggalan, atau kita nggak berhasil memaknai secara bahasa Indonesia. Ya, secara bahasa kita, ciri khas kita. Nah, kita bisa lihat contoh, relevan, itu nggak ada. Sama kalau kayak di bahasa komputernya, kita bidang komputer seperti concurrent, itu bahasa Indonesianya apa? Jangan bilang konkurensi, itu serapan. Ya. Nah, concurrent force, kakas-kakas asal. Oh gitu ya. Nah, concurrent processing, pemrosesan serentak. Tapi serentak ini kan sebenarnya bersamaan ya. Ketika orang bilang hormat gerak, seluruh orang yang ada di lapangan secara serentak membentuk posisi hormat. Tetapi concurrent sebenarnya di sini kan seolah-olah kayak apa? Hampir bersamaan, tetapi tidak pasti itu benar-benar sama banget. Tapi kalau serentak itu pasti sama, gitu. Ya. Nah, concurrent juga bisa dibilang searah. Oh, padahal kalau di kita bisa beda. Terus bagaimana dengan sinkronisasi ya? Synchronization.
penyerempakan, sinkronisasi. Nah, kalian bisa lihat ya, mau dibikin sebagai serempak, padahal sinkronisasi itu ada satu proses yang saling bergantian gitu. Kalau kita mau bilang serempak banget, yaitu paralel. Ya, oke. So, kembali lagi ke tadi relevan. Jadi relevan artinya apa? Terkait, nyambung gitu ya. Kita nggak punya satu istilah yang lebih lebih apa ya, membedakan gitu ya dengan bahasa Inggris gitu. Mari kita lihat contoh ya. Oke, jadi sekarang kita mau pelajari nih 3 cara untuk mengetahui apakah sebuah pernyataan itu relevan atau irrelevan ya. Nah, jadi ada 3. Positively, negatively relevan. Kalau kalian punya PDF-nya silahkan dibuka juga ya. Kalian buka di halaman 119. Buku PDF-nya ini fitur apa, table of content-nya nyala, TOC-nya berfungsi. Ya, jadi kalian bisa langsung klik-klik di situ, lebih mudah. Jadi bisa sembari kalian baca, kalian bisa mendengarkan suara saya. Kalian nggak mesti nonton screen sharing saya, sebab mungkin tulisannya lebih kecil di situ. Kalau kalian buka PDF-nya, kalian di situ bisa lebih jelas. Ya, oke, di halaman 119 bagian bawah ya, bahkan kita udah masuk halaman 120. Sekarang kita lihat contoh yang tergolong positively relevant. Topik ini nggak sulit, tapi kalian butuh konsentrasi. Nah, ini adalah berlaku untuk statement if it counts in favor of another statement, ya. Jadi sebuah statement is possible to another if it counts. Jadi suatu pernyataan mendukung, gitu ya. Nah, sebagai contoh, argumen pertama, dogs are cats, cats are felines, so dogs are felines. Gitu. Second argument, ini ada lagi, all dogs have 5 legs. Rover is a dog. Jadi, so Rover has 5 legs. Kita itu argumen pertama dan kedua. Ini nggak sulit ya. Ini seperti penalaran apa istilahnya? Deduktif gitu ya. Deduktif. Uh, uh, sorry, kalau yang first argumen ini deduktif atau induktif nih? Ini deduktif ya. Nah, ini kalau nggak salah nih seperti modus Polen ya. If A then B, terus apa istilahnya? Oh bukan, ini if A then B, if B then C, maka therefore A then C gitu ya. Nah, apa tuh istilahnya? Chain kalau nggak salah tuh, ya berantai. Semua anjing adalah kucing gitu ya, cats. Semua cats adalah felines. Felines ini kayak istilah lain untuk rumpun kucing ya, makanya kalau kalian lihat ada film judul tuh biasa dulu Felix the Cat. Ya, Felix ini istilah apa ya? Saya nggak tahu secara ilmu hewan-hewannya dunia fauna, tapi Felix ini maksudnya felin itu ya, felin. Layar saya kok barusan berkedip ya? Nggak ada apa-apa. Oke. Dogs are cats, cats are feline, therefore dogs are felines gitu ya. Yang kedua, semua anjing punya berkaki 5, katakanlah ya. Kemudian Rover ini adalah anjing. Jadi Rover pastilah memiliki juga kakinya 5 gitu. Terus ada lagi third argument, most Wexford College students live off campus. Artinya apa nih? Ngerti ya bahasa Inggris off campus? Coba saya minta supaya kalian nggak apa namanya ngantuk. Kita minta partisipasi yuk dari salah satu teman. Contoh siapa ya? Kenji. Kenji ada? Kenji, Ada, Pak. bantu dong translate kalimat tadi nih. Kalimat yang di halaman 120. Felin, Pak. Third argument. Oh, yang third. Nah, most Wexford College students live off campus. Artinya apa itu? Hidup di luar kampus. Any is a Betul. Wexford College student di Wexford College hidup Mhm. di luar kampus.
Eni Mhm. adalah student dari Wexford College, jadi Iya, mungkin Eni hidup di luar kampus. iya, betul. Ya, oke. Saya bantu melengkapi. Thank you. Siapa tadi barusan? Maaf, aduh lupa saya. Tinggi, Pak. Kenji, oke, saya catat dulu. Oke, Kenji. Mana tadi filenya saya? Oke, jadi kurang lebih seperti yang Kenji bilang ya. Saya bantu lengkapi. Kebanyakan para siswa Wexford College, kita nggak tahu ini siswa atau mahasiswa cocoknya kita bilang ya. Kayaknya kalau college itu sudah tergolong mahasiswa kali ya, atau entah, anggaplah kita sebut sebagai mahasiswa ya. Kebanyakan mahasiswa dari kampus ini Wexford College tinggal di luar komplek kampus. Jadi misalnya kampus itu mungkin punya asrama. Asrama itu apa istilahnya? Uh, 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 saya lupa asrama bahasa Inggrisnya itu apa ya? Boarding house ya? Lupa lah. Maaf, sorry kalau itu bernada yang lain ya. Uh, Luar dari kawasan kampus, ya, di luar dari komplek kampus. Ini adalah salah satu mahasiswa di situ. Jadi kemungkinan ini juga tinggal di luar kampus. Dia nggak bilang semuanya sih, dia bilang most ya, jadi kebanyakan. Oke ya, nggak sulit ya. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang saling relevan. Pernyataan pertama ini, pernyataan kedua ini nyambung nggak? Nyambung. Kalau yang nggak nyambung itu, misalnya, most Wexford College students live off campus. Ini pergi berbelanja ke pasar, maka kemungkinan ini membeli sayur. Ya, itu nggak nyambung gitu ya sama sekali. Nah, kemudian argumen keempat, Chris is a woman, therefore Chris enjoys knitting. Ini juga suatu asumsi ya, tapi masih dikatakan nyambung. Chris seorang wanita, oleh karena itu Chris senang menyulam, begitu ya. Iya, knitting itu nyulam kali ya. Nah, ini tentunya kita bilang, loh kok nggak nyambung? Nah, di sini membutuhkan kita melakukan sintesis pengetahuan. Apa hubungan antara enjoys knitting dengan woman? Secara kalimat kan nggak ada. Ngerti ya? Ini contoh keempat cukup bagus ya. Coba kita perhatikan. Apa hubungan antara enjoys knitting dengan... Kalau secara struktur kalimat nggak ada suatu logika yang bisa ditarik. Tetapi untuk bisa mendapatkan logika ini kita membutuhkan satu knowledge lain, ya pemahaman lain, yaitu bahwa ternyata kebanyakan perempuan di seluruh dunia itu senang dengan pekerjaan yang terkait dengan ini apa? Tadi saya bilang knitting itu apa bahasa Indonesianya? Menyulam gitu, menyulam, menjahit atau apa gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita mencoba menyimpulkan bahwa Chris juga suka dengan hal tersebut. Nah, ini berarti kan kita butuh pemahaman bahwa sebelumnya woman itu memiliki ketertarikan apa, misalnya gitu. Ya, inilah yang kadang kalau kita berbicara seperti ini dan lawan bicara kita nggak punya cukup pengetahuan terhadap ini, objeknya ini yang dalam hal ini, keterangan terhadap si woman, nah kadang dia nggak bisa nyambung, gitu. Berarti dia punya background knowledge-nya, background knowledge-nya masih kurang gitu ya. Apalagi kadang ada sesuatu hal yang sudah menjadi pemahaman umum, pengetahuan dasar, tapi seringkali ada yang belum paham juga gitu ya. Nah, maka tugas kita sebenarnya tugas sebagai salah seorang cendekiawan ya, calon intelektual muda kalian adalah membantu menyebarkan pengetahuan. Jadi kalau kalian seyogyanya memberitahu gitu ya, perkara orang itu menerima atau kemudian apa ya, itu hal lain. Tentu kita juga menyampaikan dengan cara yang baik, tidak dengan tujuan membuat orang itu merasa offended gitu ya, diserang. Oke deh, lanjut ya. Jadi keempat premis di atas ini semuanya itu tergolong positively relevant terhadap conclusion yang dibuat ya. Nah, oke, sekarang ini penjelasan-penjelasannya ya. Kemudian kita masuk yang
kedua yaitu tentang tadi positively relevant, yang berikutnya ada tentang negatively relevant, ya, terus logically irrelevant. Ya. Sekarang kita dulu ya negatively relevant. Statement that count against other statement, ya. Jadi kalau dia menentang terhadap suatu conclusion yang mau dihasilkan, itu disebut negatively relevant. Tetapi tetap relevan ya, cuman nggak mendukung gitu. Ya. Contohnya adalah Marty is a high school senior. Oke, jadi high school senior apa nih? Tingkat atas dari sekolah menengah umum ya, SMU. Jadi Marty sepertinya punya gelar PhD. Nah, PhD itu memang betul terkait dengan akademik, tapi PhD itu supaya bisa mendapatkan PhD harus lulus high school dulu, masuk university, iya, dapat gelar dasar dulu, mungkin bachelor, baru setelah itu bisa PhD. Kalau di Indonesia nggak bisa ya, orang kalau mau S3 kudu S2 dulu. Jadi setelah lulus SMA, masuk perguruan tingginya bisa program diploma 1, diploma 2, diploma 3, sampai diploma 4. Kebanyakan sih diploma 3 dan 4 ya. Nah, setelah diploma 4, di atasnya itu ada jenjang yang namanya sarjana. Ya, sarjana ini gelarnya misalnya Eskom kalau kita, sarjana komputer, ada S apalagi SSOS, sarjana sosial, SE, sarjana ekonomi. Setelah sarjana naik ke tingkatan berikutnya apa? Kalau di Indonesia dibilang program sarjana. Setelah program sarjana yang S2 itu dibilang program apa? Program magister. Ini kayaknya kalian juga perlu tahu nih. Kadang orang belum paham. Kita bicara dari dasar ya. SD, SMP, SMA ini memberikan satu gelar akademik enggak ya, hanya ijazah. Kemudian setelah itu yang dunia perguruan tinggi, ini SMU dan ada juga SMK ya. SMK mungkin ada gelar enggak ya, saya kurang tahu. Kalau perguruan tinggi itu kita ada diploma. Diploma ini tadi ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4. Ini yang kadang orang bilang dia ambil jurusan D3 gitu. Ya, D3, D1 atau D2 atau D3 atau D4. Ya, biasa D3 itu kuliahnya mungkin cuma 3 tahun atau 2,5 tahun gitu ya, atau 2 tahun. Mereka lebih diarahkan ke apa tuh istilahnya ya? Pendidikan vocation. Vokasi. Pernah dengar istilah ini? Enggak dengar, berarti kalian ikut perguruan tinggi tapi nggak pernah belajar bahwa perguruan tinggi itu seperti apa ya. Tapi nggak usah khawatir, saya juga dulu gitu nggak tahu sih ya. Oke, jadi kalau diploma itu ya, itu dia sifatnya menyiapkan orang-orang dengan suatu keilmuan yang langsung keilmuannya itu bisa diterapin di tempat kerja tanpa dia harus menyesuaikan lagi. Itu namanya pendidikan vokasi ya. Kalau tertarik, cari tahu, googling pendidikan vokasi. Ini udah bahasa Inggris, vocation. Bukan vacation, liburan ya, bukan. Vokasi. Sedangkan kalau program sarjana, ya, sarjana, itu kita bilang dulu sarjana S1 gitu ya. Nah, itu pendidikannya lebih bersifat akademik. Dan ditambahin vokasi. Tapi persentase vokasinya kurang. Vokasi lebih banyak di diploma, akademiknya kurang. Apa itu vokasi? Vokasi adalah keilmuan untuk mempersiapkan seseorang supaya lebih siap bekerja. Contohnya, kalau kamu ambil diploma gitu D3, misalnya, saya nggak kepikiran contoh yang relevan sekarang, soalnya ini hal mendadak yang tiba-tiba kita bahas nih. Contohnya gini, saya tuh ambil diploma 3 bagian teknik montir mobil ya. Nah, saya diharapkan begitu lulus saya bisa langsung bekerja di barangkali bengkel Honda atau bengkel Toyota dan saya udah bisa langsung kerja tanpa harus diajarin menyesuaikan lagi. Berarti saya selama pendidikan diploma saya udah diajarin kalau mobil Honda tuh gini, kalau mobil Toyota gini, kalau mobil Daihatsu
caranya gimana gitu loh. Saya lebih banyak praktek-praktek di lapangan langsung. Mengenai keilmuan bagaimana cara mesin bekerja, prinsip bahwa dulu mesin ditemukan dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan kalor, panas. Panas itu menjadi suatu sumber energi di pembakaran dari bahan bakar dengan percikan api memunculkan panas, itu bisa menggerakkan elemen komponen. Itu idenya secara fisika. Nah, itu nggak terlalu dipelajari. Itu banyaknya dipelajari di yang akademik. Jadi akademik ini belajar lebih banyak tentang teori yang melatar belakangi atau ilmu pengetahuan yang punya gagasan. Itulah sarjana, gitu. Nah, maka yang tadi saya bilang, yang akademik, yang sarjana ini biasanya tadi yang saya bilang diploma itu mereka kebanyakan nggak perlu lagi menyesuaikan, sedangkan yang sarjana dia seringkali harus menyesuaikan. Bukan dia nggak siap, tetapi keilmuan yang dia peroleh, dia perlu sesuaiin terhadap apa kebutuhan implementasi yang dilakukan. Aksinya apa. Dia mungkin belajar ilmu A, B, C, D, tetapi di dalam menemui suatu kasus, dia mungkin hanya perlu menerapkan A atau B, gitu. Dia melihat, oh ini saya harusnya gini. A-nya saya jarang latihan, tapi saya tahu itu membutuhkan suatu teknik A, saya perlu menguasai teknik A. Maka diharapkan dia selain bisa menerapkan, dia juga punya pemikiran. Ngerti? Pemikiran. Bisa berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidangnya. Tapi kalau yang diploma, dia diharapkan menguasai teknis pelaksanaan, tetapi dia nggak dibekali dengan harus bisa berpikir panjang, pemikiran untuk mengembangkan suatu teknik. Enggak. Jadi mereka yang lebih cocok seperti eksekutor di lapangan. Gitu. Ya. Itulah yang maksud dengan pendidikan diploma, pendidikan vokasi, gitu. Ya, mungkin kalian bilang, Pak, apakah betul kalau pendekatannya vokasi buat apa ambil diploma? Bagaimana kalau saya hanya kursus di coding aja dengan sarjana SMA atau SMP, saya pakai di coding atau sarjana atau saya lulusan SD, SMP atau SMA, tapi saya bisa belajar kursus di coding, bisa nggak untuk belajar programming? Jawabannya bisa. Mereka mengedepankan kepada vokasi, ya. Vokasi paling dominan. Akademik ada sebatas teori yang memang dibutuhin. Tetapi kalau sarjana diminta lebih akademik. Jadi sekarang kalian ketemu ya jawaban kalau dibilang bahwa saya pernah loh dapat cerita Pak Irvin, D3 lebih jago coding Pak, lebih menguasai Python daripada teman saya lulusan S1 dari kampus A misalnya gitu. Kok bisa gitu ya? Berarti orang sia-sia ya belajar S1 lulus kalah coding tuh sama anak D3. Ayo, jawaban kalian gimana? Bukan jawaban membela diri, tetapi jawaban atas apa yang kalian pahami terhadap fenomena itu. Ya. Nah, kalian bisa mengatakan, iya, karena memang di sarjana kita lebih banyak mempelajari keilmuannya, tapi bukan berarti kita nggak bisa nerapin, gitu. Bisa kok, tetapi seabrek ilmu yang kita miliki di kepala, ya istilahnya kan beda lah antara orang yang bicara tentang teori cara lari 100 meter itu gimana, dengan orang, dan dia tidak pernah lari, gitu. Ya, dengan orang yang sudah biasa lari. Tetapi seseorang yang paham secara teori lari, dia bisa kemudian memikirkan, kayaknya harus ada teknik yang bisa kita tingkatkan terkait dengan lari ini supaya kita mencapai suatu kecepatan yang lebih maksimal dengan misalnya upaya, ya. Atau dia mempelajari bahwa ternyata itu kita nggak bisa bikin lintasannya membelok melengkung, itu harus lurus karena alasannya gini. Kita akselerasi harus gini. Nah, itu dari pemikiran, itu yang diharapkan lahir dari sarjana. Jadi kalau ada seseorang sarjana yang hanya pintar dari vokasi tapi nggak bisa berpikir, apakah dia patut disebut sarjana? Tidak. Sarjana harus bisa mikir. Makanya kalian semua kalau lulus harus bisa mikir. Gitu. Ya. Mikirnya bukan berpikir NP problem, memikir big connotation, apapun problem yang kalian hadapi dalam dunia nyata, kalian punya dasar pemikiran ilmiah bagaimana. Kalian ada belajar semuanya, karakter skill building apa yang belajar tentang problem solving 101, root cause analysis. Bentar, saya kayaknya lupa pause recording. Jadi ukurannya terlalu besar.
Gitu. Ya, Davin. Oh iya. Hati-hati Davin, kamu pindah ke kafe apa ya? Jaga kondisi, jaga jarak. Iya, Pak. Saya kemarin itu ya beberapa minggu lalu sih, hari Sabtu lalu lah, minggu lalu itu saya ke Otista ya, itu memang ngelihat ekonomi masih bergerak, cuman ya semuanya ini ya, ada yang pakai masker, maskernya juga tipis, ada yang saya udah berdiri jaga jarak, ada orang lain masuk berdiri lagi dekat saya jaga lagi jarak. Lebih baik saya melayaninya diserobot sama orang ketimbang saya berdiri berapa dempet-dempetan gitu ya. Oke lah, kalian sudah paham itu. Kembali ke yang tadi, amanat tadi ya ini ya. Jadi terus setelah dari S1 kan bisa lanjut S2 tuh ya, setelah S2 S3 gitu ya. Nah, yang program S2 tuh apa namanya? Kalau S1 namanya sarjana, S2 apa? Kalau Indonesia namanya magister. Itu S2. Ya. Kalau di luar negeri ini biasa dibilang dengan istilah master program, atau ada juga yang bisa dibilang dengan postgraduate gitu. Nah, sarjananya kita ini apa? Kalau bahasa Inggrisnya, ada yang bilang itu bachelor, Pak. Ada yang bilang itu undergraduate, Pak. Nah, ini sesuatu yang tidak persis sama, tidak ekivalen banget. Ya, ada undergraduate, ada graduate lah, seperti itu. Barangkali yang satunya gitu tuh undergraduate gitu ya. Nah, kenapa ini ada perbedaan sistem pendidikan? Kita itu mengikuti sistem Belanda, Jerman kalau nggak salah gitu. Sedangkan yang kayak bachelor apa itu sistemnya seperti Amerika dan lain-lain. Lebih persisnya sorry saya nggak tahu. Tetapi kalau kita sekedar mencari kesetaraan yang rada mirip-mirip, maka bachelor itu hampir mirip kayak kita punya sarjana. Tetapi mereka masanya kalau saya nggak salah makin singkat. Cuma sekarang kalau bicara dari segi waktu, dulu normalnya S1 itu 4 tahun. Sekarang contoh kayak ITHB aja 2,5 tahun bisa lulus. Dan itu diperbolehkan secara aturan pendidikan kita. Maka itu boleh-boleh saja. Ya, 2 tahun 9 bulan, ya, 3 tahun pas, itu boleh-boleh saja. Kalau zaman dulu nggak bisa, S1 ya kudu 4 tahun. Gitu. Atau paling cepat 3,5 tahun. Jadi kalaupun lulus sudah 3 tahun, ya nunggu aja. Nggak ada ngambil mata kuliah. Tapi dia dinyatakan kelulusannya nanti 3,5 tahun. Padahal dia sebenarnya udah beres 3 tahun. Gitu. Ya. Kalau sekarang enggak. Nah, setelah magister terus apa? Kalau di Indonesia namanya program doktoral. Nah, itu namanya S3. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu biasa dibilang doktoral. Ya. Nah, atau juga tergolong ini postgraduate. Graduate itu ada yang master program, ada yang doktoral program, ada yang nganu gitu. Nah, gelarnya kalau sarjana itu kebanyakan apa? Kalau gelarnya itu ini kalian perlu tahu ya. Jangan sampai anak kuliahan tapi gelar-gelar jenjang akademik nggak paham. Kalau S1 kalian lulus gelarnya apa? Rata-rata S depannya, S.Com. Nah, ya, sarjana komputer. Ada lagi apa? SE. Nah, penulisan gelar yang tepat itu gimana? S.Com gini atau belakangnya ada titik? Yang tepat itu ada titik. Ya. S.com. Ya, S.com titik. S.E titik. Gitu, sarjana ekonomi. Jadi kalau kita tulis, misalnya kayak saya, Irvin Afifuddin misalnya gitu ya, abaikan kapitalnya ini, tulisannya gini, S.com titik. Titik di sini, titik yang terakhir ini itu bukan akhir kalimat, bukan. Singkatan. Tapi memang titik dari singkatan gelar, yang memang kalimat, akhir kalimat ya udah nggak perlu ditambahin titik lagi kan, sebab berfungsi sekaligus sebagai akhir kalimat. Jadi jangan tulis gini ya, nah, ini akhir kalimat, bukan ya, cara tulisan bahasa Indonesia. Karena saya gelarnya 2, ada MT-nya, maka begini, M titik T titik gitu. Nah, perhatikan di sini ada titiknya. Orang biasa keliru gini.
Kami dulu nggak boleh salah. Dulu waktu lulus S2 diajarin, kamu tulis gelar aja salah, gitu kan. Nah, kita anak-anak S2 malu, terus belajar tulis gelar, dan sampai sekarang itu tersimpan terus di pikiran. Jadi kadang kalau kalian belajar ketemu dosen yang saklek gitu ya, saya mungkin nggak tergolong ya, golongan saklek itu sangat bagus, sebab biasanya meninggalkan kesan suatu apa ya, pengajaran yang membuat kita tuh ingat terus gitu ya. Nah, Eskom, SE, apalagi SOS gitu ya, sarjana sosial, terus apa lagi ya, saya lupa lah. Ilkom ya, saya lupa. SIKOM, saya lupa. Pokoknya S. Ini aturan baru. Kalau dulu tuh ST ya, kalau dulu tuh ya, SE itu gelarnya mereka Dokter Andes, DRS depan. Jadi misalnya kalian mungkin pernah dengar nama kayak gini, DRS Arifin gitu, atau DRS Pak Asep gitu lah misalnya. Ya. Ini apa? Bacanya itu Dokter Andes. Ya, bacanya Dokter Andes. Ini dari serapan Belanda kalau saya nggak salah. Nah, itu sekarang DRS sudah nggak ada lagi. Dokter Andes diganti dengan SE, sarjana ekonomi. Jadi kalau dulu generasinya orang tuanya kalian, barangkali yang lebih tua lagi, orang tuanya kalian enggak. Kalau kalian kelahiran tahun 2001 gitu, tahun 2000, orang tuanya kalian kebanyakan tuh sudah pakai gelar SE gitu ya. Tapi oma-opanya kalian barangkali ada yang tuh DRS, Dokter Andes. Nah itu sekarang udah nggak ada. Itu sekarang digantikan SE. Jadi masih ada yang sebantaran gitu ya, setara, pendidikannya sama, cuma gelarnya sudah diganti semua pakai yang SE. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan DRA, dokteranda gitu. Kalau perempuan DRA. Terus dulu ST nggak ada, adanya apa? Ada yang tahu? Kalau dokter DRS, dokteran apa? Insinyur. Iya betul sekali, insinyur. IR. Insinyur ini dari serapan bahasa Belanda atau Jerman. Ingenieur, saya lupa. Ingenieur. Ini dari ada sedikit bahasa engine, ngerti ya? Ingenieur. Engine. Ini dari bidang yang dulu berkembang tuh mesin. Insinyur. Diserap dari kita menjadi insinyur. Gitu. Tulisan aslinya insinyur atau apa. Nah, kayak Bu Inga ada ya insinyur. Berarti beliau tuh generasi-generasi yang lebih tua lagi. Setahu saya Bu Inga itu angkatan 85 barangkali ya. Saya baru balita, Bu Inga sudah kuliah. Iya, benar ya. Nah, jadi mereka masih dapat gelar IR, engineer. Itu sama dengan ST. Gitu. Ya. Nah, kalau ada dosen-dosen saya dulu di ITB itu mereka gelarnya tuh masih Ing. Ing ini juga sama engineer, ya. Ini semacam gelar S2 gitu kalau nggak salah, atau gelar tambahan lah dari Jerman sana, Prancis apa seperti itu, ya. Nah itu ya gelar-gelar ini. Jadi kalian perlu tahu. Nah. Terus kalau sekarang kebanyakan sudah S belakangnya, sarjana, ya. Nah, kalau diploma nih, pasti pada belum tahu. Oke, kita ke yang S2 dulu. Kalau S2 seperti apa gelarnya? Belakangnya biasanya M. Kayak saya MT. Singkatan dari apa itu MT? Magister Teknik. Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya mau dibilang Master of Engineering. Nah, makanya kalau orang lulusan luar negeri, kalau yang Master of Engineering gelarnya biasanya M.Eng gitu. Komplit maaf. M.Eng. Master of Engineering. Kalau Indonesianya itu MT. Jadi dia pakai ini kalau dia lulusan dari luar. Gitu. Ya. Nah, ini master dalam bahasa Indonesia diganti menjadi magister. Gitu. Ya.
Ada apa lagi selain magister teknik? Ada lagi kalau kayak UGM tuh S2 di UGM tuh terkait komputer dapatnya MCom, magister komputer ya. Kalau saya itu di ITB jadi magister. Kalau di luar negeri ya bisa MN atau kalian dari Jepang apa lulusan bisa MN gitu ya, Master of Engineering. Apa sih perbedaan master dengan sarjana? Jadi kalau master ini dia diharapkan menjadi pakar dengan spesifik bidang. Dia nggak mungkin menjadi pakar komputer banget. Pasti harus ada yang lebih spesifik lagi. Contoh kalau saya master di bagian mana? Di bagian RPL, rekayasa perangkat lunak. Pakar. Seseorang dikatakan pakar berarti dia harus punya dasar keilmuan yang cukup dan mampu menerapkan, mengerti tekniknya. Dan bahkan bisa ikut sumbangsi di dalam mengembangkan. Ya, jadi pemikirannya harus lebih dalam lagi daripada yang sarjana. Jadi, tapi kita nggak pernah jalan kemana-mana, kita tuh bilang, perkenalkan saya Irwan Efudin, pakar RPL. Enggak. Ya, semakin tinggi ilmu seseorang, biasa kita semakin merendah. Kita semakin nggak usah ucapin embel-embel gelarnya kita. Gitu. Iya, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau seseorang memamerkan kepakarannya, justru dia dipertanyakan kepakarannya. Karena seseorang yang punya kepakaran, kecenderungan pasti merendah. Gitu. Iya. Tidak ada kan seorang sensei sabuk hitam karate D3 jalan ke pasar pakai baju karate sambil ayun-ayun sabuknya gitu. Ayo, saya dan 5 karate misalnya gitu. Enggak. Ya, bila perlu dia pakai baju biasa gitu ya. Nah, tapi dia bisa merasakan apa yang dia miliki, bisa memberikan manfaat kemajuan kepada masyarakatnya. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang senang dengan memamerkan gelar akademiknya, mungkin yang bersangkutan punya suatu kelainan atau apa di dalam pemikiran. Nah, seperti itu. Oke lah, tapi itu di luar dari topik kita. Oke, sedikit lagi tentang ini ya. Kalau yang doktoral, gelarnya apa? Kalau di kita tuh DR, gini, doktor. Bukan dokter ya, ini doktor. Kalau yang obatin orang sakit itu dokter. Ya, ini kadang aja ada yang salah. Ya, jadi kalau ada itu misalnya dokter Gunadi gitu, ya baiknya dibilang dokter Gunadi, dokter. Kalau dokter penulisan gelarnya gimana? Kalau dokter kecil ya. Iya. Ini dokter Arifin misalnya, atau dokter Andi. Nah ini dokter. Ya di bidang kesehatan. Kalau ini dokter. Kalau gini, setahu saya ini salah tulis. Ini maunya kadang orang bingung, DR itu R-nya besar, R-nya kecil. Tapi tolong kalian cari tahu persisnya, mungkin juga saya keliru ya. Gitu. Yang jelas kalau dokter, semuanya kecil. Nah, ini dokter. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dari luar negeri, itu gelarnya itu contohnya PhD gitu. Ada yang selain ini nggak? Setahu saya nggak ada. Setahu saya hanya PhD. Kalau ini kan bacanya doktor, Pak. Ya, Doktor Gunadi. Tapi kalau kita tulisnya Gunadi, PhD, itu apa? Ini juga sama. Kita boleh bilang Doktor Gunadi. Ya, tapi PhD itu singkatan dari apa? Doctor of Philosophy. Filosofi itu gitu ya? Filosofi. Nah, gitu. Loh, kok Pak ada filosofi ya? Ini jurusan filsafat gitu, kita udah sekolah tinggi-tinggi, kita jadi ahli filsafat. Nah, Doctor of Philosophy, memang dia secara filsafat kan berarti bisa berpikir panjang lagi. Filsafat sesuatu gitu ya. Nah, dia memang diharapkan bisa. Bahkan gelar ini berarti seseorang itu juga bisa melakukan penelitian secara mandiri tanpa dibimbing gitu. Nah, itu. Nah, S3 ini lebih ke arah penelitian, research. Kalau kepakaran berakhir di yang sini. Meskipun tentu kepakaran itu harus selalu diasah ya, gitu. Nah, ini PhD. Nah, sekarang coba yang ini apa? Yang kalian tahu gelarnya. Nah, ini contoh gelarnya adalah
saya langsung aja mempersingkat supaya nggak terlalu buang waktu. AMD, tunggu dulu, AMD itu tulisannya gimana ya? Gini ya, ini ahli madya, gitu. Ya. Ada juga seseorang tuh yang lulus itu kalau dari luar negeri gelarnya itu gini loh, DPL Irvin misalnya. Ini diploma. Tapi apakah berarti itu diploma sama kayak kita, diploma 1, 2, 3, 4? Setahu saya agak beda. Diplomanya itu hampir mirip kayak S1-nya kita. Gitu. Pak, kok bingung gitu sih Indonesia? Jawaban sederhananya gini. Karena kita itu, ya, nggak punya sistem sendiri. Kita itu mengadopsi dari sistem negara lain yang sudah dalam hal dunia pendidikan, di era abad ke-19-20 kemarin, itu bangsa Eropa yang maju. Nah, kita ini memerdekakan diri kita di tahun 45, dan kita di situ terpengaruh dengan model yang sudah diterapkan oleh Eropa, bangsa Belanda, ya, juga ada sedikit tentang Jepang. Jadi kita itu mencoba mengadopsi mana yang kiranya cocok untuk kita. Kita nggak membuat standar sendiri, gitu. Itulah jawabannya. Ya. Jadi itu ahli madya. Kalau D1 apa? Saya kurang tahu, saya agak lupa. Ya. So, ini kalian kudu paham ya. Setelah S3 ada lagi nggak? Ada sih namanya itu postdoktoral. Tapi geralnya ada nggak? Kalau saya nggak ada. Ya. Pak, ada satu gelar yang kurang. Apa? Profesor. Nah, gimana tuh profesor? Profesor itu bukan jenjang. Bukan S1, S2, S3. Bukan. Tetapi untuk bisa mendapatkan profesor, biasa minimal S3. Lalu profesor itu apa, Pak? Profesor adalah adalah jabatan akademik diberikan oleh institusi, oleh kampus lah ya, universitas atau institusi ya, kepada seseorang, gitu. Profesor ini ada kata-kata prof, kayak profession ya, profesi. Berarti dia udah hidup matinya tuh dedicate untuk itu, gitu loh. Itu profesor, disingkat biasa prof. Nah, baik bahasa Inggris maupun Indonesia sama-sama. Jadi kalau kalian punya Prof Budi, nah, ini bahasa Inggrisnya tulisnya juga sama gini, Prof Budi, gitu ya. Nah, mereka profesor, gitu. Nah, jadi profesor adalah jabatan akademik. Kalau ini gelar akademik, gelar. Saya jabatannya apa? Kalau di ITHB, dosen tetap. Kalau jabatan secara fungsional, itu saya sedang mengurus, ada jabatan yang namanya asisten ahli. Ya, jadi pertama ada gelar, ada kalau ini jabatan-jabatan fungsional di dunia akademik. Tentunya ini lagi-lagi mengacu ke sistem mana? Ini sistem yang Indonesia aku ya, ada asisten. Terus ada namanya asisten ahli. Terus setelah itu ada namanya lektor. Lektor ini kalau dalam bahasa Inggris itu mirip kayak lecturer gitu ya. Lecturer itu artinya dosen gitu ya. Nah, terus ada yang namanya lektor kepala. Setelah lektor kepala ada yang namanya guru besar. Nah, guru besar inilah yang profesor. Gitu. Ya. Jadi ini adalah jabatan. Jadi profesor itu bisa ditarik istilah profesor itu dari seseorang. Ya, jadi bisa aja seseorang itu dia adalah profesor misalnya Budi gitu. Ya, bisa aja nanti dia udah nggak menjabat sebagai profesornya sebenarnya boleh dicabut, dia hanya berakhir dengan Budi misalnya doktor aja. Jadi misalnya Profesor Dr. Budi. Ketika dia udah nggak menjabat sebagai profesor, dia sebenarnya tertinggal Dr. Budi. Kita aja di masyarakat kita kirain profesor itu adalah gelar yang melekat seumur hidup sampai mati. Enggak, yang melekat seumur hidup sampai mati itu adalah ini, gelar ini, kesarjanaan, gelar diploma dan ini jabatan, gitu.
Kayak direktur, seseorang selamanya direktur nggak bisa aja dia sekarang udah bukan direktur, mungkin dia sudah pensiun ya dia bukan direktur lagi. Ya, seseorang di jabatan kepala bagian, jadi adalah jabatan yang seringkali dikira, wih dia gelarnya udah profesor gitu. Padahal enggak, dia jabatannya sudah profesor, guru besar. Ya, nah eh, eh, saya di level sini. Nah, kalau Bu Inge itu antara sini kalau saya nggak salah, gitu. Ya, kalau kalian baru S1 terus pengen jadi dosen, biasanya nanti baru menduduki yang peringkat sini, gitu. Saya sudah S2, sudah bertahun-tahun ya dari 2006, tapi saya untuk mengurus ini ada dokumen-dokumen administrasi yang harus kita lakukan. Ya, nah ini yang kadang tuh para dosen-dosen malas, gitu. Dosen-dosen saya ada yang sudah pensiun di ITB, mereka itu beberapa ilmunya tuh sudah tinggi ya, sudah di mana-mana turut membentuk lanskap pembelajaran informatika di tanah air, tapi mereka nggak bergelar profesor. Mereka hanya bergelar di S3-nya mereka atau bahkan S2-nya mereka. Kenapa? Biasanya kalau saya tanya, kenapa nggak jadi profesor, Pak, Bu? Biasanya jawabannya itu panjang, jawabannya filosofis. Biasanya jawabannya bahwa saya nggak sepaham dengan proses bagaimana mendapatkan gelar profesor gitu. Bagi mereka di Indonesia itu profesor itu ibaratnya ya kalau kamu memenuhi secara berkas-berkas apa ya bisa kamu jadi profesor gitu. Apakah kamu betul-betul secara akademik mampu atau enggak itu bagi mereka urusan lain. Jadi sebenarnya istilahnya mereka itu secara bagi kita semua anak muridnya mereka itu sudah tergolong profesor meskipun dia tidak pernah mendapatkan gelar itu secara langsung gitu loh. Sebab gelar-gelar ini kan hanyalah suatu urusan administratif ya. Ibarat kamu gurumu gitu ya. Kamu misalnya dulu punya seorang guru SD ngajarnya bagus, guru matematika dia ngajarin kalian bagus atau guru bahasa Indonesia kalian berkesan, sering mengajarkan hal-hal baik ke kalian, kalian senang dengan guru itu, ngajar, ngerti, ilmunya kalian dapat. Tapi belakangan, setelah kalian lulus SD, kalian lulus SMP, kalian baru tahu, wah ternyata gurunya itu guru honorer, bahkan dia itu belum sempat, karena apa ya? Karena nggak sempat membayar uang ujian akhirnya, jadi ujian tingkat akhir, sehingga guru itu nggak pernah dapat gelar akademik. Bagi kalian dia tetap guru atau enggak? Tetaplah guru yang sudah melaksanakan tugasnya. Tetap. Meskipun dia secara atas kertas dia nggak punya barangkali nganu guru itu. Nah, kurang lebih itulah yang juga dialami oleh para guru-guru saya terdahulu. Gitu. Dulu waktu saya SD di Ambon ada guru-guru saya yang mungkin adalah kalau dulu guru banyak dibentuk dipasok dari yang namanya PGRI ya, Sekolah PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. Mereka itu kayak guru-guru pelatihan pakai baju putih, celana hitam, mungkin belum seluruhnya bergelar guru, tapi bagi kami mereka guru nggak? Mereka adalah guru yang sesungguhnya. Mereka menyampaikan apa yang harus kami pelajari, mereka ngajarin kepada kami, mereka beri pemahaman kepada kami. Itulah guru. Terlepas dari dia punya nggak secara titel, kertas, ijazah. Nah, gitu. Kadang seseorang itu dimaknai manfaatnya bagi sesama dari peranan aktualnya, bukan dari kertas yang ada pada dirinya. Ini saya punya kertas, saya ST, sarjana komputer, saya MP, tetapi hobinya saya nyebar hoax, hobinya saya mempergunjingkan orang, nggak ada faedahnya. Saya punya gelar sarjana itu terhadap tindak tanduk saya di dunia nyata. Lebih banyak negatifnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, so kudu tahu ya, sekarang sudah tahu ya, sudah diajarin ya. Oh, ada tingkatan seperti ini toh. Kasihan anak-anak sekolah kita lulus SMA nggak ngerti kayak beginian. Ya. Ya, padahal kalau kita mau belajar kan harus kita gini. Berarti ada yang aneh dengan anak-anak sekolah kita lulus nggak tahu mau ngapain. Kebanyakan anak sekolah kita tuh lulus pikirannya ya kuliah. Kalau nggak kuliah dianggap terbelakang sama teman-teman yang lain. Padahal pada dasarnya ya kayak tadi saya bilang orang sebenarnya berkarya di dalam masyarakat kita. Terlepas dia punya gelar atau enggak gitu. Oh ya, ada momen-momen tertentu kalian perlu menyinggung gelar kalian. Contohnya apa? Contohnya di dalam suatu forum-forum ilmiah. Contohnya di dalam
pembicaraan atau forum diskusi yang mana seseorang perlu tahu gelar kalian. Tujuannya bukan pamer, tujuannya supaya kita tahu seseorang yang bicara ini siapa. Sebagai contoh, kalau misalnya saya muncul di dalam sebuah forum tentang Muslim membicarakan suatu desain perangkat lunak gitu, mereka butuh konsultan, maka saya bisa diperkenalkan dengan nama Irvin Eskom MT gitu. Maka diketahui, oh yang memberi saran ini adalah seseorang yang sudah pada tingkatan magister. Berarti dianggap dia punya pemikiran mendalam tentang suatu rancangan. Dia punya latar belakang keilmuan yang mendukung terhadap pemikiran-pemikiran itu. Nah, itu gunanya. Gitu ya. Nah, bukan untuk dipanggil Pak Bos atau apa, bukan. Ya. Nah, ketika seseorang diminta apakah ini suatu pendekatan yang baik, apakah kita sudah bikinnya, terus yang dimintai pemikiran dia punya gelar profesor, ya kita perlu mengetahui gitu. Ya. Jadi kita mau dengar apa yang dia bilang. Kita serius menyimak. Tapi kalau cara kita berikutnya adalah Budi gitu ya, atau pembicara kita berikutnya adalah yang akan memberi masukan adalah Pak Irvin gitu ya. Pak Irvin ini siapa gitu? Punya toko kue kah? Atau penerjun payung mungkin? Atau seseorang yang punya apa gitu? Why we must listen to him? Oh, karena dia memang orang yang punya gelar itu dan dia berkecimpung di bidang itu. Oh, berarti kita boleh dengar nih. Nah, gitu. Nah, pada saat itu gelar berpengaruh. Ya, sekali lagi bukan untuk tujuannya sombong, tetapi tujuannya supaya ya kita tahu, oh oke, ini Anda sebagai ini, oke, silakan pendapatnya apa, gitu. Ya, jadi menunjang terhadap kredibilitas apa yang disampaikan. Ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa melanjutkan sampai jenjang seperti ini. Ya, tetapi kalau perkara berkarya, kalian berguna di masyarakat, bahkan kalian di level lulusan SD pun sanggup berkarya. Ya, di kita Indonesia itu kalian harus hati-hati ya. Kebanyakan masyarakat kita itu berpikir seseorang yang dengan pendidikan rendah itu nggak bisa sukses. Pemikiran kita tuh gitu. Ya, kita dikerang seperti itu. Padahal enggak. Ya, ketika orang itu mau berusaha, mau belajar, mau berkarya sesungguhnya, dia bisa maju, nggak perlu dia lulusan SD ataupun apa, gitu. Ya. Jadi stop mempersoalkan karena saya nggak sekolah, karena saya nggak lulus S1, karena saya nggak lulus SMA, maka saya nggak bisa sukses. Stop, jangan menyalahkan hal itu. Tapi salahkanlah pada seberapa dia berusaha, gitu ya. Nah, tapi kita juga tahu, kadang seseorang itu dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungannya mendukung nggak, keluarganya mendukung nggak, teman-temannya ngedukung nggak. Nah, kadang itu yang membuat pengaruh seseorang tuh mampu gigih berupaya sampai maksimal atau enggak. Seringkali dipengaruhi oleh pemikiran dia sendiri, yang mana pemikirannya itu dipengaruhi oleh ya lingkungan sekitar, gitu. Itu perlu kalian kalian sadari, supaya kalau kalian ada teman yang seperti itu, kalian tidak boleh juga merendahkan, kalian harus juga mendukung gitu ya. Oke. Jadi tadi tentang negatif relevance ya, nggak sulit lah. Nah, sekarang apa lagi selain positively relevant, negatively relevant, terus ada lagi logically irrelevant. Mari kita lihat logical irrelevant. Statement can be logically irrelevant to other statement if it counts neither for or nor against the statement. Contohnya gini. Nah, ini yang tadi saya contohin yang pertama kan. Nah, bumi berevolusi mengelilingi, berevolusi artinya mengelilingi. Jadi kalau saya bilang berevolusi mengelilingi itu sebenarnya sudah keliru secara tata bahasa ya. Bumi mengelilingi matahari. Oleh karenanya, marijuana harusnya dilegalkan. Nggak nyambung ya. Nah itu ya. Yang tadi saya bilang, saya senang programming, oleh karenanya saya kudu belajar main gitar. Hah? Gitu ya. Nah itu yang dibilang dengan logical irrelevant. Mungkin kebanyakan kalian gini ya.
Nah, kapan logical irrelevance itu bisa terjadi? Kadang terjadi secara tidak sengaja, umpamanya salah dengar gitu ya. Nah, mungkin misalnya Adit lagi ngucapin sesuatu, saya pikirnya dia lagi bilangin, ya, nanggepin saya bicara, terus bagi Adit, ih nggak nyambung sama sekali nih, gitu ya. Nah, mungkin itu adalah yang terjadi adalah logical irrelevance yang disebabkan oleh misalnya salah dengar atau memang keterbatasan pengetahuan atau mungkin lagi mabuk misalnya gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi nih. Semalam saya bermimpi bahwa Yankees will win the pennant. Yankees ini apa? Ada yang tahu Yankees? Tim baseball, Pak. Iya ya, salah satu klub itu ya, baseball di Amerika. Yankees itu kalau nggak salah, secara harfiah ada kok. Yankees itu kalau nggak salah budak ya. Saya agak lupa dulu. Will win the pennant. Pennant, sorry, saya nggak tahu artinya apa. Oleh karena itu, Yankees will win the pennant. Semalam saya mimpi Yankees menang. Oleh karena itu pasti menang. Nah, itu juga tergolong, sebenarnya kalimatnya masih terkait dengan Yankees kan, nggak ngomongin hal lain. Kalau yang contoh pertama, ini ngomong marijuana, salah satu narkotika gitu, kalau saya nggak salah. Sedangkan ini bicara tentang planet. Ya. Kalau ini masih berbicara Yankees, tetapi secara logis tidak relevan, karena dia mengandalkan pada mimpinya, sehingga dia berkeyakinan, dia menyatakan pasti menang. Nah, itu juga tergolong tidak relevan. Pemikirannya, rasionalitasnya. Ini yang contoh kedua, kalimat kedua masih mau mencoba melakukan apa istilahnya reasoning, ya. Dia mencoba bernalar, tetapi tidak relevan. Alasan yang dia gunakan tidak bisa mendukung ataupun membantah, gitu ya. Nah. Critical thinking lapse. Lapse ini apa nih? Kayak keruntuhan gitu ya. Nah. Atau apa nih lapse? Nggak tahu juga nih. Kodak, perusahaan ini ya, pembuat kamera dulu dan pita film. Kodak ini menciptakan single use camera called the Weekender. Jadi kamera sekali pakai. Saya dulu pernah dibelikan ayah saya kamera sekali pakai, setelah dipakai jepret-jepret berapa kali gitu ya. Terus selesai dia dibongkar, diambil ini kameranya dibuang. Saya juga dulu pikir kenapa orang menciptakan seperti itu hanya sekali pakai. Gitu. Single use camera called the Weekender. Customer have called the support line to ask if it's okay to use it during the week. Ya, ya. Ini ngerti nggak? Ini kudu ngerti bahasa Inggrisnya sedikit. Jadi kameranya ini nama produknya itu The Weekender. Ada kata Weekender ya, kayak weekend. Berarti orang-orang yang berakhir pekan. Terus ada beberapa pelanggan yang menelpon di mereka punya customer service gitulah. Nanya, boleh nggak kameranya dipakai di hari selain akhir pekan? Nah, ini istilahnya ya pasti boleh dong gitu ya. Emang ada suatu magic gitu yang akan membuat kalau dipakai di hari biasa nggak bakal berhasil atau bakal rusak. Emang alatnya punya kemampuan untuk berpikir alat ini hari apa gitu ya. Nah, kadang saya pikir hal kayak gini kadang masih terjadi di masyarakat kita ya. Ini karena kurangnya pemahaman, ya, kurangnya ilmu gitu. Oke, sebelum kita masuk ke exercise, ya, tapi yang kita mungkin lompat ya, langsung aja kita masuk ke sebenarnya ini pengantar ini konsep relevan. Tapi saya kebanyakan sambil cerita yang lain tadi. Kita sekarang masuk deh ke ini, kekeliruan logika, tapi yang bagian satu yang secara persisnya kita sebut sebagai kesalahan di dalam membentuk relevansi. Ya, oke. Jadi ada beberapa. Nah, ini yang mungkin kalian pernah dengar. Jadi ada istilah kayak ad hominem, jenis di dalam fallacies of relevance. Oke, kekeliruan di dalam logika tentu dalam hal relevansi. Oke, ada personal attack, ada attacking the motive, ada locus talking. Ini nanti juga akan saya tuangkan di dalam
tugas. Tujuannya apa? Saya mau memancing kalian untuk membaca sendiri dan nulis dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu deh, kalau di TikTok itu ada banyak yang gimana caranya bikin rangkuman tugas tanpa harus ini mager gitu ya. Cukup blog, paste di sini, langsung dia bikin resume gitu. Kalau kalian mau pakai kayak gitu, mungkin saya juga nggak bisa tahu bedanya. Tetapi dampaknya ke kalian punya ilmu atau enggak. Itu aja. Oke, kalian analis TAB, saya yakin pasti berupaya lah untuk mengerjakan ya. Intinya kalian melakukan tugas tujuannya itu sebagai melatih apa ilmu yang kalian pelajari. Ya, jadi ini perlu nanti kalian bisa tulis dan ini nanti tugas berikutnya untuk kalian publish lagi. Ya, saya nggak langsung kasih sabrek nanti kalau terlalu banyak, waktunya singkat, kalian akhirnya ngerjainnya buru-buru, nggak terlalu keresap di ilmu kalian. Oke, mari kita lihat pertama adalah menyerang pribadi dari seseorang. Kalau bahasa Latinnya nih barangkali ya, ad hominem. Tunggu dulu, ada yang saya lewati. Ad hominem itu apa ya? When we reject someone's arguments or claim by attacking the person rather than person's argument or claim, ya. Yang dinyatakan Pak Irvin, contoh nih, yang dinyatakan Pak Irvin bahwa memori komputer berguna untuk menyimpan data dan instruksi kode program, itu salah. Kenapa? Karena Pak Irvin itu dulu besarnya di Ambon. Dia nggak tahu apa-apa tentang komputer. Nah, yang diserang adalah personalnya. Apa kaitannya umpamanya gitu ya? Nah, karena Pak Irvin ini warga kelas 2, dia dari kasta bawah, nggak benar itu kalau dia bikin definisi. Ini contoh aja ya. Nah, itu tergolong kegagalan di dalam bernalar, ya, di dalam mencari relevansinya nggak ada. Itu sifatnya personal attack. Oke, ya, kita lagi lihat contoh lain yuk. Hugh, saya nggak tahu apa nih. Ini pendiri majalah Playboy ya. Nggak tahu cara ngucapnya gimana nih. Hugh Hefner, founder of Playboy magazine, has argued, berpendapat, berdebat, mempersoalkan tentang sensor pornografi. Terus dinyatakan, tapi Hefner ini immature, nggak dewasa, self-indulgent itu apa ya? Orang kaya yang bersifat self-indulgent, who never outgrew, yang tidak pernah tumbuh dewasa dari masa fantasi masa mudanya, ya. Oleh karena itu, apa yang dia katakan itu nggak berguna, worthless. Kita lagi-lagi jangan membicarakan tentang, Pak itu Playboy, itu hal yang nggak senonoh gitu ya, pornografi. Kalian saya harap bisa berpikir secara konteks ya. Sekarang kita sedang membicarakan konteks ini. Kita nggak bicara tentang hal moralitas di negara kita, bukan. Ya, nanti terlalu melebar kemana-mana. Ya, ini dikatakan Hugh Hefner ini kan mempersoalkan atau menentang atau ingin tidak ingin menerima mengenai penyensoran pornografi. Terus kalimat kedua menyatakan, tapi bukan katakan bat ya. Ini struktur kalimat yang menyatakan bahwa Hefner ini tidak patut dipercaya, ucapannya tidak patut kita anggap, tidak usah kita perhitungkan karena dia itu nggak dewasa, dia itu masih dalam fantasi masa mudanya lah, orang kaya nggak punya perhatian misalnya seperti itu, maka nggak usah didengerin. Nah itu tergolong ad hominem, kekeliruan. Harusnya kita cari tahu alasannya kenapa dia mempertentangkan aturan censorship. Barangkali kita bisa punya dugaan karena dia sendiri bergerak di dalam media konten-konten dewasa yang ada mengandung pornografi. Sehingga hal ini bisa merugikan dia. Nah, itu mungkin lebih masuk akal ketimbang langsung menyatakan karena dia ini, karena dia itu. Nah, gitu. Jadi, kalian bisa tahu juga ya ketika dulu tahun 2014 atau 2000 berapa itu Pak Jokowi terpilih kedua kali, ada yang mengatakan
Jangan pilih Pak Jokowi, kenapa? Karena ibunya Kristen misalnya. Jangan pilih Pak ini, karena kenapa? Karena dia itu bukan asli Indonesia. Itu semua sudah tergolong ini, personal attack. Gitu. Iya. Nah, kalau sekelompok masyarakat mudah digiring, mudah ini, berarti kita bisa bilang bahwa masyarakat itu sendiri nggak bisa berpikir. Iya. Dan jujur saja di masyarakat kita hal itu sering kita temui. Berarti kita boleh berkesimpulan masyarakat kita itu masih sangat kurang teredukasi. Gitu. Tapi bukannya semua sekolah, Pak, mostly bahkan di kota besar kayak kota Bandung dengan tingkat intoleransi cukup tinggi ya kita di Jawa Barat ini, masa semua nggak sekolah? Ada perbedaan antara seseorang yang apa istilahnya mendapatkan pendidikan ya dengan terdidik, ya seseorang apa istilahnya berpendidikan versus terdidik. Gitu. Berpendidikan berarti dia punya kayak istilahnya ya dia ikut sekolah, dia ikut universitas, dia punya gelar, tapi dia orang yang terdidik nggak, educated nggak, ya belum tentu. Kalau terdidik maka itu nampak di dalam tindak tanduk dia, gitu. Ya, maka kadang ada seseorang yang sudah profesor, sudah doktor gitu ya, sudah usia sepuh, harusnya sudah sangat senior, tetapi malah menjadi penebar menyatakan hal-hal yang istilahnya itu tidak sepatutnya. Ya kita bisa bilang seseorang itu mungkin punya gelar, tetapi apakah dia itu berpengaruh di dalam sosok dirinya? Belum tentu. Itu sama kayak kita bilang istilahnya, apakah seseorang yang certified versus qualified. Saya mungkin punya sertifikat, saya punya sertifikat loh, Oracle, SAP, gitu. Iya, di atas kertas saya punya, tetapi saya benar nggak bisa nggak? Saya benar-benar bisa nggak kalau diberikan persoalan, kita ada punya kasus kayak gini, gimana nih? Ya dia nggak ngerti juga. Ya ketika merancang tabel apa semua dia nggak ada primary key-nya, foreign key-nya, nganu seadanya semua primary key-nya. Yang penting primary key auto increment lah, ya serial gitu, ya auto increment. Ngapain primary key harus string, char, kode, langsung aja lah gitu. Ngapain bikin super key gitu ya, langsung aja bikin auto increment gitu. Nah itu certified tapi nggak qualified gitu. Yang paling utama sebenarnya ini. Ini hanyalah untuk kita tuh lolos kayak di tahap awal gitu. Ya. Nah, karena seseorang punya sertifikasi, tapi apakah betul dia berkemampuan? Belum tentu. Seseorang kemampuan tapi dia nggak punya sertifikasi. Ini di perusahaan-perusahaan kayak Google, Apple-nya kadang mereka nggak selalu ngelihat ini banget sih. Ada kadang. Tetapi kadang mereka lebih lihat bahwa Anda punya pengalaman apa, Anda pernah bikin apa, gitu. Seorang anak SMA, saya pernah bikin game ini, saya pernah bikin proyek ini, saya pernah terlibat di dalam kegiatan sosial yang kami bikin aplikasi kayak gini-gini, itu aplikasinya masih ada dipakai sampai sekarang. Oh, Anda lulusan dari mana? Enggak sih, saya belajar otodidak, saya lulusan SMA. Oh, wah, tetap kita pasti kan respect. Wah, kalau gitu mau nggak terlibat di dalam tim kita lagi ada project gini-gini. Nah, jadi kadang qualified itu juga perlu. Ya. Nah, tapi ini kalian bisa apa nih kontradiksikan dengan lalu Pak, kenapa kemarin kita kampus bilang kita hindari kerja sambil kuliah? Nah, tujuannya sih sebenarnya kan ini. Kalian nggak, kadang ya biasa lihat mahasiswa tuh pengen ininya, vocation. Padahal sebenarnya kita itu digelar sarjana, harus bisa akademik dan vocation juga, gitu. Dan vocation ini sebenarnya kalian bisa dengan berlatih sendiri, gitu, ya. Atau ikut Udemy apa dan lain-lain, ikut tantangan di coding apa, ataupun memang ada terlibat juga nganu juga pasti bisa. Pada ini, saya harus bisa Vue.js Pak, saya harus bisa Node.js. Wah di luar sana orang udah pakai React Pak, di luar sana udah pakai MongoDB Pak. Di kampus kita belajarnya first normal form, second normal form Pak. Pusing saya ngitung paging memory lah, ngitung big O kompleksitas algoritma Pak. Pada orang di luar sana tuh udah pakai Node.js, saya nggak tahu. Jadi saya mau ngan. Nah itu berarti kalian silau oleh vokasi, kalian nggak memaknai yang akademiknya. Siapa yang bikin Node.js? Siapa yang bikin aturan MongoDB? Semua adalah ilmuwan-ilmuwan yang
berawal dari bidang akademisi. Gitu. Ya, tenang aja, nanti seiring jalannya waktu, kedewasaan kalian makin terbentuk, pemahaman kalian, wawasan kalian terhadap ilmu pengetahuan semakin lengkap, kalian akan paham. Ya. Walah, ini udah setengah satu, kita ternyata baru satu ya. Oke. Jadi, ada pertanyaan nggak tentang personal attack? Banyak contohnya mungkin ya. Nah, bisa nggak ambil contoh yang terjadi mungkin belakangan barangkali? Yang ada di contoh masyarakat kita, ada yang mau sumbang contoh? Kita nggak sampai bahas aspek si ini benar, si itu salah, nggak usah ya, nanti jadi malah debat kusir gitu ya. Kita dalam kerangka ini kita pikir kritis. Ada nggak yang mau beri contoh? Nggak ada komentar nih. Oh, izin ke toilet. Iya, tentu. Gitu. Belum ada ya? Saya sambil lanjutin ya. Oke, ini penjelasannya. Saya nggak usah bacain ya, kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini ada satu penyimpulan. Bahkan sekalipun Hefner ini adalah orang yang buruk, ya, bukan orang baik, tidak berarti dia nggak bisa memberikan argumen yang baik. Kita tetap perhatikan argumennya mungkin apa terkait dengan censorship itu. Gitu. Jadi menyerang sosok pribadi seseorang itu tidaklah relevan gitu. Ya. Ngapain pilih Pak Ahok jadi komisaris Pertamina? Wong ngurus istri sendiri aja nggak bisa, dia diceraikan sama istrinya. Ayo, itu tergolong apa? Ad hominem. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kemarin tuh saya ada mendapat satu potongan video lah forward dan mungkin kalian juga. Intinya bahwa hati-hati juga. Semakin kita merasa dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa diri kita tuh rohaninya paling bagus, biasanya semakin mudah kita menghakimi orang lain dan merasa diri sendiri paling benar. Ya, kita jadi merasa kayak jadi wakilnya Tuhan. Ya, atau biasa istilahnya orang bilang apa? Panitia masuk surga gitu ya. Oh, saya ini panitianya Tuhan untuk masuk surga, saya bisa mengecap kamu masuk surga, kamu nggak masuk surga gitu ya. Nah, karena hal-hal seperti itu ya, kita jadi mudah di dalam personal attack. Begitulah dunia, Tuhan menciptakan dunia dengan ketidaksempurnaannya ya. Seseorang yang terkadang terlalu mendekatkan diri pada Tuhan juga punya dampak negatif. Seseorang yang malah jauh dari Tuhan punya juga hal negatif, punya juga hal positif. Semua tidak yang sempurna. Mungkin Tuhan memang merancang demikian supaya dunia ini penuh warna. Dunia ini penuh dengan makhluknya yang diminta untuk selalu berpikir, selalu berinteraksi ya, ada dinamika yang terjadi. Kalau Tuhan sudah ciptakan malaikat, kalau Tuhan mau manusia sama ya Tuhan tinggal bikin manusia kayak malaikat, semua patuh, semua tidak ada yang membangkang apa dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kenyataannya tidak. Oke, so itu personal attack cukup jelas ya. Contoh juga apa nih? Pak Jokowi tidak mungkin bisa jadi pemimpin yang tegas. Kenapa? Wong tukang jual mebel. Ayo, itu tergolong personal attack atau ya tergolong juga ada di dalamnya itu tadi ya tidak relevan secara logis gitu ya. Kalau saya sih siapapun yang terpilih kita dukung gitu ya. Oke, berikutnya adalah attacking the motive ya, menyerang motif. Nah, apa sih yang maksudnya motif di sini ya? Nah, adalah error di dalam mengkritisisasi gagasan yang mendasari atau motivasi seseorang, ya, rather than examining the worth of argument or claim itself. Contohnya gini, Profesor Michelson has argued, maksudnya dia berdebat atau tidak mau menerima gitu ya pendapat, has argued in favor of academic tenure. Tenure ini apa ya? Kayak penggunaan ini ya, tenancy.
okupansi. Tuh, kayak penggunaan perekrutan gitu. Tapi oke lah, tentang ini topiknya ya. Oke. Tapi but why should we even listen to Professor Michelson? Tapi ngapain mau dengerin Professor Michelson as a tenure professor? Of course he support tenure. Oh, tenured professor. Berarti profesor yang tenurnya apa ya? Honor kali ya, honorer. Oke lah, anggap dia itu saya mungkin keliru, anggap ini honorer ya. Profesor Michelson mempersoalkan tentang kebijakan apa nih istilahnya honorer di bidang akademik. Tapi ngapain dengar dia? Wong dia kan profesornya yang jenisnya honorer, dia bukan pegawai tetap di kampus kita. Tentulah pasti dia mendukung apa nih persoalan tenure ini gitu. Nah, ini kita bilang, kita langsung menduga bahwa oh pasti dia dukung karena memberi manfaat buat dia gitu ya. Nah, ini kita criticizing person motivation rather dan kita tanya kenapa kita nggak mempertanyakan, malah harusnya kan kenapa Anda mendukung hal tersebut, alasannya apa, terlepas dari Anda memang berada dalam kategori yang diuntungkan atau tidak, sebenarnya kan gitu ya. Nah, ya juga Barbara Simmons, presiden pimpinan dari American Trial Lawyer Association. Jangan langsung bilang President of America, oh Presiden Amerika gitu. Ya, belum tentu. Presiden of pimpinan dari American Trial Lawyer Association. Apa nih? Association dari para ini kali pengacara gitu. Ya. Dia menyatakan dia mengkritisi that hukuman yang punitive damage awards resulting from tobacco litigation should not be limited. But this is exactly what you will expect her to say. Trial lawyers tend to lose billions if such punitive damage awards are limited. Yeah. Therefore, we should ignore Mrs. Simmons' argument. Ngerti nggak artinya? Ya. Jadi kan dia bilang hukuman dari tobacco litigation itu harusnya nggak boleh, hukumannya maksimal sekian, jangan dibatasi. Karena kenapa? Mereka ini kan kelompok pengacara-pengacara, kalimat ini mau menyatakannya, mereka ini kan adalah kelompok-kelompok pengacara yang bisa kehilangan keuntungan dari segi uang kalau punitive damage di limited gitu. Anda ini ada seseorang, oke dibatasi hukuman, misalnya hukuman pencurian mangga misalnya gitu ya. Pencurian mangga itu hukuman paling berat adalah membayar 2 juta rupiah, nah gitu. Ya. Nah, kalau hukumannya 2 juta, kira-kira si pengacara nih pasang tarif berapa? Kamu dapat kasus apa? Waduh, saya harus membayar kerugian 2 juta nih. Yaudah kamu bayar saya 500.000, kita nggak usah bayar itu, kita coba menangkan kamu dalam kasus. Tapi kalau pengacara bilang, saya tarifnya 5 juta, kalian pikir di mana? Bayar pengacara 5 juta atau bayar aja udah hukumannya 2 juta? Ya lebih murah bayar hukumannya langsung 2 juta daripada bayar pengacara 5 juta. Ya, tapi andai kata nggak ada batasan. Jadi mungkin aja mencuri mangga hukumannya bisa 50 juta rupiah. Si pengacara bisa pasang harga, daripada kamu bayar 50 juta rupiah, gimana kalau kamu bayar saya 30 juta? Nah, logikanya maksudnya di situ loh, contoh ini. Ngerti ya? Gitu. Ya. Nah, jadi si contoh ini mau menyatakan bahwa makanya si para pengacara ini nggak pengen ada suatu dari angka hukuman. Nah, karena bisa menguntungkan mereka. Nah, ini contoh yang mana kita menyerang motif dari si penyampai pernyataan, ya, gitu. So, ada satu pola, ya, yaitu X is biased or has questionable motives. Therefore, X argument or claim should be rejected. Gitu. Jadi kita bilang modelnya itu adalah bahwa seseorang ini
Dia itu menjadi bias karena ada hal punya kepentingan sendiri, ada hidden agenda, gitu ya, ada agenda tersembunyi. Oleh karena itu argumennya dia itu nggak usah diterima, ditolak. Nah itu istilahnya attacking the motive, gitu. Ya, kita harus dengar apa yang harusnya dia harus elaborasikan alasannya apa. Oke, tolong dibaca lagi berikutnya. Tolong dibaca penjelasan ininya ya. Saya lanjut lagi pada look who's talking ya. Aduh, ini bacanya apa nih? To Q ya. Sorry, nggak berani ucapin ini. Saya nggak ngerti cara ngucapinnya. The fallacy of look who's committed when arguer rejects another person's argument or claim because that person fails to practice what he preach. Ya, kita tidak mau menerima argumen orang lain karena orang lain itu sendiri tidak mengamalkan apa yang dia omong. Ya, itu dia tergolong kekeliruan. Dokter bilang, kamu harusnya berhenti merokok. Pasien bilang, loh, coba siapa yang ngomong? Kamu sendiri merokok, dok, gitu ya. Ya, si dokternya sendiri merokok, gitu ya. Masa dia bilang saya berhenti merokok, berarti nggak usah didengerin karena dokternya sendiri merokok. Padahal dokter ini mungkin menyampaikan hal yang benar, gitu ya. Meskipun dokter itu sendiri belum sanggup, gitu ya. Itu istilahnya kalau dalam istilah saya ini nggak bisa jadi teladan, contoh buat mahasiswa kita. Tetapi saya hanya bisa memberikan nasihat, tapi bukan teladan. Gitu. Kita ngajarin kalian jangan berbohong, jangan menunda pekerjaan. Padahal kami barangkali juga ada kalanya menunda pekerjaan. Kita mungkin nggak bisa jadi teladan, tapi setidaknya kita beri nasihat yang baik itu harusnya gimana. Nah, jadi kegagalan logika adalah tidak mau menerima karena orang itu menyampaikan hal yang dia sendiri nggak bisa sampaikan. Nah, itu juga salah, keliru ya. Harusnya orang itu bisa saja memang tidak bisa mengamalkan, tapi apa yang dia sampaikan adalah hal yang benar adanya. Ya. Orang tua, contoh lain nih, parent. Honey, I don't want you to skip school on senior skip day. You don't want to jeopardize your chance of being class valedictorian. Waduh, saya nggak tahu apa nih valedictorian, do you? Daughter, anaknya, but mom, you told me you skip out on senior skip day. Why do you always get to have all the fun? Jadi intinya si ibunya bilang, nak jangan bolos, jangan bukan skip melewati, jangan kamu nggak hadir di hari ini ya senior skip day gitu. Kamu nggak mau menyia-nyiakan kesempatan apa gitu ya. Terus si Ana bilang, tapi mama dulu cerita, mama sendiri bolos, mama nggak hadir dalam acara tersebut. Kenapa cuma mama aja yang mau rasa enak, saya enggak? Nah, misalnya gitu ya. Kenapa saya juga nggak sekalian bolos? Nah, ini juga berarti si dokter melakukan kekeliruan logika, gitu ya. Ya. Mirip kayak kita lagi jalan sama anak kecil sambil makan es krim. Dek, jangan makan yang dingin-dingin ya, nanti kamu sakit. Sembari kita makan es krim, terus anaknya lihat, lah, papa sendiri makan es krim gitu kan, masa saya nggak boleh? Nah, iya, karena kamu lagi sakit, umpamanya gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat berikutnya lagi, two wrongs make a right. Oke, dua hal yang salah menghasilkan sesuatu yang benar. Oke, ini terjadi ketika si ini arguer attempt to justify a wrongful act by claiming that some other act is just as bad or worse, gitu ya. Saya tidak merasa bersalah melakukan affair, cheating, bercurang di dalam ujian Dr. Boyer ya. Karena separuh kelas juga nganu kok berbuat curang gitu ya. Nah, ngapain lampu merah saya stop, orang lain ngapain lampu merah saya stop di belakang garis zebra cross.
Orang lain aja lewatin zebra cross kok. Nah, ya, two wrongs make a right. Jadi yang salah maka saya juga ikut. Ngapain saya harus berbuat benar? Orang lain juga semua sama kok. Kami dulu waktu lulus itu kami dibawa masuk ke sebuah ruangan dan di situ ada para guru-guru besar ya, beberapa profesor ada yang berbicara kepada kami. Anda ketika lulus Anda harus pegang pada suatu prinsipal idealisme bahwa jangan Anda berpikir bahwa ngapain sih harus memperjuangkan sesuatu yang betul, orang lain juga pada bikin yang salah kok, orang lain juga berbuat curang, kenapa saya nggak ikut curang aja? Dia bilang tidak, itu tetap hal yang salah. Terkadang mungkin kondisi ya membuat kita terpaksa melakukan hal itu. Kalau iya boleh, tapi jangan ingkari nurani kita. Kalau nurani kita tahu bahwa hal itu salah, jangan kita ajari nurani kita bahwa udah lupakan hal itu. Mungkin kita terpaksa melakukan kecurangan, tetapi jangan biarkan nurani kita menjadi membetulkan. Tetap kita harus merasa bersalah. Ya, saya terpaksa bersalah kayak gini. Tapi saya tahu bahwa, umpamanya misalnya gini, saya lagi bonceng kawan saya yang sakit, harus segera nih bawa ke emergensi. Tiba-tiba ada lampu merah di depan, masih hijau nih, saya masih bisa kejar. Tiba-tiba kuning, oke. Terus merah, langgar dikit deh. Dikit, terus orang lain semua klakson, gimana sih gitu ya. Nah, saya bilang, oke, saya salah, saya melanggar, tapi ini suatu hal yang darurat gitu. Tapi jangan karena saya jadi keterbiasaan gitu, jadi setiap lampu merah langgar aja, toh nggak kenapa-kenapa. Tidak ya, itu saya sudah menumpulkan nurani saya. Nurani harus tetap sadar bahwa ini hal yang keliru, ini hal yang tepat. Nah, oke, kembali ke soal ini. Contoh apa namanya? Contoh lain ini ya, Marge sama Bart nih. Ini mungkin dari kartun The Simpsons. Bart, jangan pukul adikmu. Well, dia sendiri pinch apa nih? Cubit gitu ya. Dia sendiri cubit saya, berarti kan juga menyakiti, maka saya juga menyakiti dia dong, gitu ya. Nah, kalau kamu dipukul, maka pukul balik gitu ya. Ya, nggak seperti itu. Oke. Terus nah, ini contoh juga yang kadang tuh bisa keliru ya. Kenapa kamu semprotin orang ini dengan ini pepper spray? Jadi semprotan merica itu yang bisa membuat orang yang biasa dipakai untuk melindungi diri. Kita bilang karena dia serang saya dengan pisau, jadi saya melindungi diri saya gitu. Ya. So bagaimana? Apakah ini tindakan yang benar atau enggak? Ini tergolong masih bisa diterima ya. There are times when an act would otherwise be wrong can be justified ya. Kalau kita melakukan kalau kita nggak melakukan hal ini malah bisa-bisa kita yang celaka. Jadi kalau memang suatu keterpaksaan ya boleh. Sama kayak tadi ya, saya jangan menerobos lampu merah deh, karena itu suatu pelanggaran. Baru orang yang saya bawa di belakang sekarat. Ya terpaksa dia mungkin sekarat, terpaksa dia mungkin harus wassalam karena ya daripada melanggar lampu merah. Enggak juga ya, harus bisa memikirkan prioritasnya gitu. Oke, anak-anak, kita akan lanjut logical fallacies sisanya. Ya, ada banyak dan contoh-contohnya nih menarik sebenarnya. Beserta logical fallacies yang kedua, nanti di 1 minggu setelah, berarti 2 minggu dari sekarang. Minggu depan kita akan UTS, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya adalah tetap sama ya, pentingnya berpikir kritis, yang ininya kita lah, classroom-nya kita tuh, mana? Jadi pentingnya berpikir kritis, kemudian argumen, terus di sini ada kita kenal premis ya, terus logika ya, deduktif, induktif, terus apalagi, lalu topik bahasa yang terakhir ini logical fallacies. Belum semua kita bahas, tetapi saya sudah nyatakan ya ini materi yang perlu kalian ketahui ya, logical
fallacies, tadi kita udah ad hominem, attacking the motive, look who's talking. Itu make right juga sudah. Yang belum ini, scare tactics, appeal to pity, sampai dengan beberapa yang lain ini, sampai dengan begging the questions. Mana? Ini. Ya, itulah yang menjadi materi untuk nanti diujikan di UTS. Sifat UTS-nya kita open book atau close book. Bagaimana? Open book biasa jadi isinya dalamnya open aja melulu terus. Ya. Menurut saya kita open aja ya. Open book nggak apa-apa. Kita sifatnya open book, tetapi kalian harus menunjukkan apa yang kalian gunakan. Pak, saya pakai buku ini, Basham, saya pakai apa? Pada saat UTS-nya nanti dilaksanakan. UTS-nya, karena harus semua ini, kemungkinan sih kita akan pakai Zoom. Tolong nanti pantau aja di sini, oke? Streamnya Classroom kita, ya. Saya akan infokan. Kalau nggak ada, berarti kita melaksanakan secara ini, Google Meet, ya. Nah, silakan. Ada dulu pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kalian meskipun saya nggak bikinin video, bisa ngikutin kan? Materi critical thinking tuh nggak sulit lah, ya. Bahkan kalau kalian sudah membaca, harusnya tadi obrolan saya itu wah gampang, skip udah bisa diterima, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak, kita bisa tutup. Oke, absen. Sepertinya sudah semua tadi ya. Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan baik-baik semuanya. Selamat siang. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke.